ning budaya terus makarti mrih luhuring negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, selamat siang. Bersua kembali kita siang hari ini di acara Perigel Perempat RRI Semarang ya. Seperti biasa kami hadirkan obrolan seputar UMKM siang hari ini di hari Jumat, hari yang ke-25 di bulan Oktober tahun 2024. Satu topik obrolan UMKM yang akan kita ketengahkan di siang hari ini sebenarnya cukup dekat dengan kehidupan kita begitu ya, tentang menjahit. Topik kita siang hari ini adalah menjahit itu mudah apa iya begitu kan. Saya dari dulu sampai sekarang jahit tuh belum benar-benar gitu. Nah, siang hari ini kita sudah bersama dengan pakarnya jahit menjahit ini ya. Sudah hadir di studio Perempat RRI Semarang, ada beliau Ibu Rina Desi Arsanti. Selamat siang Bu Rina. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih suaranya kayak penyiar radio betul ini. Ini kayaknya jadi penyiar radio cocok deh Bu. Alhamdulillah. Oke, Bu Rina Desi Arsanti. Ini kan berbagi cerita dengan kita ya Bu ya. Kurang lebih sampai nanti pukul 11.50 di acara Perigel tentang topik kita menjahit itu mudah. Bu Rina, ini kan bagi sebagian orang mungkin ya, menjahit itu kalau kaum hawa gitu kan biasa gitu ya, mereparasi apa baju di rumah itu sering menjahit gitu kan. Tapi kalau untuk kaum Adam, terutama yang di perantauan itu kan, menjahit itu kan PR banget gitu loh Bu. Nah, Bu Rina boleh diceritain Bu, ini kan Bu Rina juga sudah berkutat dengan dunia fashion cukup lama, menjahit juga sudah cukup lama. Sejak kapan sih Bu kemudian punya passion untuk jahit menjahit, kemudian berkembang menjadi punya butik dan juga mengembangkan produk-produknya Bu Rina? Bisa ceritakan Bu? Kalau diceritain sih itu sebenarnya panjang sekali Mas. Dari tahun 93. 93 itu saya lulus SMK. Mulai mengenal jahit itu 91 masuk SMKK Negeri Semarang yang sekarang SMK 6 ya. SMK 6. Oh di Lontar Dokter Cipto ya Bu? Cidodadi. Oh ya. Itu. Nah, itu tuh harus bisa jahit. Untuk lulus itu harus bisa jahit. Sebetulnya nilainya terendah sih dulu. Tapi bagaimanapun juga kan 3 tahun sekolah menjahit, masa nggak bisa jahit Mas? Iya, betul. Ya, ya alhamdulillah lulus dengan nilai yang cukup. Terus sekolah lebih ke desain sebenarnya. Tapi dijahit ini karena udah kebiasaan. Jadi kalau nggak jahit sehari aja tuh kayaknya ada yang kurang gitu Mas. Ya jahit apa aja, nggak petang masang kancing. Yang mudah itu sebenarnya kayak masang kancing itu semua orang pikir saya harus bisa Harus gitu bisa ya Bu. biar nggak repot nyari tukang jahit kan, dengan hal-hal yang kecil seperti itu. Tapi kenyataannya nggak semuanya bisa. Kadang masih agak logro gitu ya Bu ya. Betul. Sampai kancingnya belum pas, kadang enggak sama apa ya Bu, lubang kancingnya juga kurang pas gitu kan ya Bu ya. Jadi naik turun ya. Nggak jelas gitu ya. Kalau basicnya sendiri sebenarnya jahit itu mudah kalau menurut saya. Ya karena ya orang bilang ya kan lulusan SMK kan gitu. Sebenarnya enggak juga di setiap hari kita tuh ketemu hal yang harus kita jahit gitu loh. Kayaknya apa, kancing anak lepas, kancing suami lepas, seperti itu. Ya paling enggak jahit kancing itu udah harus bisa sendiri. Itu masalah kancing melulu ya Mas. Dari tadi kita membahas yang menjahit lebih serius lagi. Misalnya setiap cewek itu pengen bikin baju sendiri lah idealnya. Iya. Kalau cowok mungkin nggak pengen bikin baju. Nerima jadi ya Bu. Iya betul. Iya cowok oke juga. Beberapa teman yang bisa menjahit dan desain itu cowok itu malah lebih bagus kalau saya spesial ya Bu ya. Iya betul Mas. Ya kalau dilihat di situ kan berarti menjahit sebenarnya mudah sih Mas. Iya nggak sih kalau ya udah semuanya tergantung keinginan juga sih. Keinginan kepengin belajar jahit atau enggak, atau kebutuhannya kepengin
aku butuh loh untuk sehari-hari aku harus bisa jahit misalnya kayak gitu, bikin daster sendiri itu paling mudah. Hanya yang basic kita belajar jahit itu ya, bikin celemek itu pertama, bikin daster itu tuh termasuk basic. Dan kalau daster itu bentuknya sebenarnya kan kita dibilang daster itu kalau bahannya bahan daster Mas. Tapi kalau kita ganti bahan yang lebih bagus dengan teknis yang sama, bukan kita bisa lagi. bukan daster lagi dan bisa dipakai buat jalan kan. Nah, udah dari situ aja kita lihat ada kemudahan nih. Ya udah dari basic jahitannya yang lurus, yang simple. Kita bisa sih sebetulnya. Tapi kan teknik-teknik menjahit itu kan banyak sekali ya Bu ya. Termasuk apa ya Bu? Dulu saya zaman SMP itu ada pelajaran tata busana Bu. Itu kan ada namanya tusuk apa gitu kan Bu. Lah itu kan kadang kita nggak semuanya hafal. Nah itu caranya agar kita juga semakin lama semakin familiar dengan dunia jahit itu, termasuk dengan perintilannya itu Bu. Apakah harus dengan pembiasan atau gimana Bu? Kalau tusuk-tusuk itu memang diajarkan untuk basic ya. Basic kita menjahit itu untuk yang les Mas biasanya, gitu. untuk yang les, untuk yang sekolah di SMK. Tapi kalau kita sehari-hari kita cuman mungkin 2-3 tusuk sudah cukup, kayak untuk masang kancing. Itu tusuknya kan berulang itu jelujur atau ngesum itu aja. Tapi kalau menjelujur atau ngesum kita sebenarnya simple. Saya saja tuh kalau penyelesaian bawah baju itu kadang cuma saya wolsum. Saya lari ke toko kancing itu ada yang nerima wolsum, ada yang nerima obras. Ya udah kita tinggal kasih aja, tinggal ngesum nanti. Yang simpel-simpel gitu aja. Jadi saya kepingin menjahit untuk diri saya sendiri itu nggak stres gitu Mas. Ya aku saya lakukan nih yang bisa saya lakukan dan yang saya fun. Misalnya saya itu bordir kan memang nggak bisa ya kalau kelamaan ya, kalau harus benar-benar yang ahli. Kasih ke tukang bordir, nanti kita jahit lagi yang simpelnya pinggirnya. Terus obras nih, obras saya paling stres loh Mas kalau menghadap ke mesin obras karena saya seharian udah jahit misalnya, udah jahit, kok yorong obras ya? Pasti ada kerja lain lagi. Ada, padahal harus ada acara ngantar anak kayak apa. Maka saya masukkan ke toko kancing tadi. Itu kan ada tukang obras, tukang wolsum. It's okay kan masuk, bisa ngantar anak, bisa acara sosialisasi PKK kayak apa. Bisa didelegasikan ke yang lain ya Bu ya? Yang seperti itu aja, kita planning aja sendiri. Biar kita fun, jahitan lancar, baju jadi kan, bisa buat aktivitas cuman gitu sih. Dan ketika orang menjahit baju sendiri itu ada nilai lebih sebetulnya ya Bu ya. Seperti apa ya? Modelnya juga sesuai dengan keinginan kita, terus bahannya kita bisa main sendiri di situ gitu ya Bu ya. Tapi kan tidak semua orang itu Bu, paham, ini bahan yang bagus, ini cara menjahit yang bagus. Nah kalau untuk pemula Bu biasanya untuk bisa belajar menjahit tidak harus sampai tahap mahir dulu ya Bu, sampai mereka bisa dan kemudian mereka nyaman. Dan menjahit itu kemudian bukan menjadi sebuah beban, tapi pelarian untuk mereka bisa refreshing di situ. Gimana Bu itu Bu? Ya itu tadi, kalau menjahit itu sebetulnya ada tahapannya kan. Misalnya tingkat dasar, mahir, terampil kayak gitu kan ada yang Mas. Tapi itu semua udah didapat di SMK. SMK itu mengajarkan semuanya. Ya kalau misalnya yang usia pengen bisa jahit kayak gitu ya masuk SMK atau tempat kursus gitu, atau kursus private tuh ada yang cuman misalnya gini, kalau kursus private itu satu sub biasanya. Kalau saya itu private itu kemarin saya ngajar menjahit basic, tapi bisa langsung digunakan sehari-hari dalam jangka waktu 1 bulan. Udah 1 bulan aja sih. Alhamdulillah kemarin ya lulusan yang saya ajar itu bisa langsung jahit, bahkan ada yang jadi TKW ke Hong Kong terus katanya jahit sih kemarin. Ya basic jahitnya sudah dapet lah, kayak pengenalan alat jahit, pengenalan mesin jahit. Kan kaget Mas, nggak pernah pegang mesin jahit tuh, tahu-tahu diinjek lari itu mesin. Waduh gitu ya. Apalagi pakai mesin sekarang ya Bu ya? Iya betul.
Kalau dulu kan masih di engkol gitu ya Bu ya. Dulu masih itu sambil olahraga. Sambil olahraga. Sekarang tinggal nginjek aja udah jalan. Lari, ya. Padahal itu kalau kita bisa kendalikan kan untuk kecepatan jahit kita sendiri itu bermanfaat ya mesin dinamo itu kayak gitu. Cuman kadang ada yang takut kalau yang lagi awal tuh suka ngontel itu Mas istilahnya. Karena kecepatannya bisa diatur ya Bu ya. Betul itu bisa. Padahal kalau saya malah itu bisa maju mundur. Oh gitu ya. Iya, kalau pakai dinamo kan pasti maju terus. Iya, benar. Pantang mundur. Iya. Ya itu tadi. Sisi baik sisi buruknya itu. Tadi pertanyaannya apa lupa. Jadi untuk yang pemula gitu Bu. Jadi mereka setidaknya menjahit itu bukan menjadi beban, tapi mereka ini bisa jadi passion saya, ini bisa jadi mungkin kedepannya ini bisa jadi sarana saya untuk mencari nafkah gini. Nah itu menemukannya gimana Bu? Kalau mungkin dulu Bu yang pernah Bu Rina alami atau mungkin teman-teman bisa belajar dari situ. Kalau passionnya sendiri itu saya belajar dari teman-teman juga ya, dari diri saya. Kalau dari diri saya sendiri saya pengen jadi desainer dari dulu Mas. Jadi saya fokus untuk jadi desainer, saya cari sekolah yang ada gambarnya. Awalnya cuman itu, kok diperkenalkan menjahit juga ya di situ. Jadi ternyata kalau kita bisa gambar, kita harus bisa mewujudkan baju yang imajinasi kita tadi kan gitu. Semua orang juga gitu Mas, seperti yang kursus menjahit atau yang pengen punya passion menjahit itu nanti diketemukan dengan hal itu sama. Jadi orang bilang kesulitannya tuh di situ. Memang kalau kepengen yang rumit akan jadi rumit, tapi sebetulnya teknis jahit itu sendiri untuk yang rumit ada cara yang bisa diterima lebih mudah. Karena saya waktu bikin yang rumit tuh blazer misalnya ya, saya blazer yang ada lapisannya kayak gitu, saya tuh belajar jahit tuh sama penjahit saya sendiri. Malah dulu saya kerja di butik desainer sama pola itu saya yang pegang. Penjahit saya itu cowok. Nah beliau itu ngajarin saya gini loh Mbak, cara jahit sing blazer sing gampang, terus enggak sulit, terus hasilnya pasti oke. Nah justru itu belajar dari pengalaman sendiri, misalnya udah bisa jahit terus ngelamar kerjaan, belajar lebih bisa lagi itu dengan teman-teman jahit yang lain sih sebetulnya. Saya belajar jahit lebih baik lagi itu memang dari teman-teman jahit. Padahal di situ saat itu saya pasti pegang desain sama pola. Ya, jadi untuk mengarahkan maksud desain saya, nah itu kan ke penjahit-penjahit itu. Sekalian saya ngelihat tekniknya tuh gini tuh, bikin kantong yang paling sulit itu kantong dalam itu Mas, meringis terus kan ya, resleting kok nggak bisa. Nah itu teknisnya gampang ya jebulannya ya. Itu tuh ngelihatnya ke penjahit tadi. Ya itu tadi sudah menjawab belum ya? Sudah. Oke, terima kasih. Bu. Nah Bu Rina, itu menjahit itu kan juga macam-macam tahapnya ya Bu ya. Ada tadi menjahit, bikin pola. Nah dari membuat pola sama menjahit Bu, bikin pattern sama bikin jahitannya, susah mana sih Bu? Kalau orang bilang pattern itu pasti sulit ya kayaknya. Langsung di sini muncul angka-angka. Oh iya, ukurannya harus presisi kan Bu? Langsung saya tangkap gini. Angka-angka memang iya. Kalau pattern itu memang nanti ke angka. Tapi kalau yang saya bilang saya bikin program menjahit itu mudah. Patternnya saya kurangin Mas. Jadi maksudnya pattern itu untuk pengenalan awalnya badan tuh begini. Pattern itu adalah 1/4 dari badan. Untuk ke situ nanti saya bantu dengan pola saya dulu sejak awal. Pola saya dulu yang gampang seperti itu Mas. Jadi saya sudah sedia berbagai macam pola, termasuk pola kebaya, pola blazer, pola ya udah pengen jahit latihan ke saya apa nih? Blazer Bu, ya udah kita fokus jahit pola blazer sebulan nih. Nah saya fokus ke situ. Jadi oke, kita jahit blazer wis iso, sudah bisa. Mau kebaya, kebaya kita bikin satu planning lagi ya. Saya suka yang seperti itu. Jadi funnya kita pengen bikin apa, mari kita pelajari bersama. Nah gitu nanti jadi dia keluar. Waduh aku kebaya pengen yang kayak gini Bu. Ya sih jadi asik sendiri nanti Mas malah jadi pengen jahit. Kayaknya asik Bu, karena apa ya? Kadang jahit itu bisa jadi pelarian atas kepenatan gitu Bu. Iya, walaupun kayak julimet gitu ya Bu ya. Tapi ternyata jahit itu sebetulnya satu melatih emosi juga. Kemudian apa ya Bu ya? Ketika kita misal
oh punya ide, saya pengen bikin baju kayak gini, bisa langsung dipraktekkan gitu ya Bu ya. betul, Karena ya gimana lagi, ini menjadi itu ilmu aplikatif sebetulnya. Kalau tidak diaplikasikan, tidak bisa dibiasakan juga sama aja gitu ya Bu Rina ya. Iya betul. Tapi sebenarnya kita lebih santai kok kalau Betul. menjahit. Kalau caranya juga kita udah Sudah nyatu ya Bu ya. menyatu, itu pasti kangen Mas. Betul, betul, Ya, betul. Dimanapun juga gitu ya Mas. Ya, Oh, ada yang betul. pasti kangen menjahit. Aduh wes suwi kok ora jahit ya. Terus jahit tiba-tiba 3 baju langsung jadi. Saya suka kadang kayak gitu. gitu Karena ya, Bu, saking nggak sempet misalnya kita banyak banget sosialisasi, banyak banget acara di luar gitu ya. Loh, bajunya habis padahal ya nggak habis ya. Nah itu tipikal cewek kayak gitu Bu. Bajuku habis ya. Kayak istri di rumah tuh Bu, bajunya itu habis, sudah ada nggak yang muat, padahal masih banyak, selemari masih ada itu Bu. Iya. Tapi namanya fashion itu kan berkembang ya Bu ya. Betul. Jadi nggak bisa kemudian pakai pakaian A terus sampai nanti 1 tahun 2 tahun ke depan kan nggak. Iya, Udah nggak model ya Bu benar. ya. Itu nanti terus jadi rangkaiannya ke desain. Nah, betul. Lebih ke match ya Mas. Match-matchnya, baju. betul. Tampilan akan selalu beda. Ya. Nah, itu. Kita di situ juga mainnya. Oke Bu Rina, menarik nih. Nanti apa ya, mode mengikuti zaman itu seperti apa nanti bisa Bu Rina ceritakan ya Bu ya. Iya. Tapi kita selingin dulu Bu satu suguhan lagu berikut ini dulu. Nanti kita sambung dengan kumandang adzan sholat Jumat. Setelah itu nanti kita lanjutkan kembali ya Bu ya. Oke, monggo. Baik, sahabat budaya masih bersama kami di acara Perikal Perempatan dari Semarang.